warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-shalih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mukadimah saja tentang salah satu motivasi mengadakan kajian dengan tema kaidah-kaidah tentang bid'ah. Ini sebetulnya mengembalikan ana di masa seperti antum sekarang ini. Ya, meskipun ana agak terlambat. Kalau antum kan ya masih SMA sudah mondok. Kalau ana lulus SMA baru mondok. Ya, namun intinya waktu di pondok itu ana belajar kitab namanya Ilmu Ushulul Bidah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bid'ah. Nah, ini dikeroyak. Ini termasuk anak mengenang masa waktu di pondok dulu. Ya, ini sekali lagi sesuatu yang sangat bermanfaat. Mengenal kaidah-kaidah tentang al-bid'ah. Dan itu memang layak untuk diajarkan ya, di pondok-pondok pesantren yang menisbatkan diri kepada as-sunnah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mukadimah yang kedua, sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Ini motivasi kita belajar kaidah-kaidah tentang bid'ah agar kita tidak jatuh ke dalam kebid'ahan. Plus kita bisa juga memahami kenapa ini dikatakan bid'ah oleh para ahli ulama.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mukadimah yang ketiga yang perlu kita sampaikan, dan ini juga membantah sebagian orang yang mengatakan kalau ada yang suka ngomong bid'ah, itulah sebetulnya ahli bid'ah. Karena yang suka ngomong sate-sate adalah apa? Tukang sate. Ini ucapan yang asbun, ucapan yang gak dia pikir konsekuensi di belakangnya. Karena yang pertama kali menviralkan, yang mempopulerkan, yang sering mengatakan bid'ah itu adalah Sayyidul Waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mengenal istilah bid'ah ini kecuali dari Rasulullah SAW. Dan Rasul setiap Jumat pasti mengingatkan umat tentang bid'ah. Mana dalilnya, mana hadisnya? Alhamdulillah tadi lihat Sahih Muslim. Ini kita buka dalam tabus sholat tentang masalah Jumat. Ini kita mau bacakan biar melek semuanya, terutama yang menuduh tadi tukang sate, tukang bid'ah. Hadisnya ini kitab shalah bab tahfiful as-shalah wal khutbah, bab tentang meringankan salat dan tentang khutbah, yaitu khutbah Jumat. Hadisnya kalau di sini tercantum nomor 2005. Dari Jabir bin Abdullah, ini kita ringkas. Kalau mau dibaca sanadnya, qala al-Muslim rahimallah, haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahab ibn Abdul Majid an Ja'far ibni Muhammad an Abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aina. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul kalau khutbah, itu khutbah Jumat, karena sekali lagi babnya tentang khutbah Jumat. Rasul ketika berkhutbah, mata beliau memerah. Wa ala sautuhu, keras suara beliau. Washtadda ghadabuhu, keras kemarahan beliau. Hatta ka'anna mundiru jaish, seolah-olah beliau memperingatkan pasukan perang. Yaqulu sabbahakum masakum wa yaqul ya bu'ithu ana wasa'aka hatain. Kata Rasul, aku diutus dengan hari kiamat itu kahatain, dekatnya seperti dua jemari ini. Wa yaqulu baina isba'i as-sababa wal wusta. Wa yaqul, ini intinya. Rasul setiap khutbah Jumat membaca ucapan ini. Apa itu? Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini setiap khutbah Jumat, kata Jabir bin Abdullah, Rasul sampaikan. Apakah Rasul dituduh seperti tuduhan tadi, karena sering mengatakan bid'ah dikatakan tukang bid'ah? Naudzubillah min dzalik, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kalimah. Bahkan bukan hanya pada khutbah Jumat saja, khutbah nikah juga Rasul bacakan. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, nanti antum melihat lagi di Sunan Abi Dawud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, allamana Rasul sallallahu khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi. Rasul mengajarkan kami khutbatul hajah, innal hamdalillah yang kita baca di mukadimah tadi sampai ucapan tadi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu Rasul pada waktu khutbah nikah dan selainnya.
yang menviralkan bid'ah, artinya mentahdzir, yang sering memperingatkan umat hati-hati dengan bid'ah, adalah Sayyidu Waladi Adam, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masihkah ada orang yang mengaku cinta Rasul namun alergi dengan istilah apa? Bid'ah, naudzubillah min dzalik. Bahkan pernah kita suatu saat safari dakwah seperti ini, kemudian mau mengisi pengajian di suatu masjid, kata sebagian panitia, Ustaz, ada pesanan dari takmir, kalau bisa jangan membacakan wasar umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang mengajarkan Rasul yang mengajarkan. Kenapa kok alergi? Kenapa kok komik? Katanya cinta Rasul. Kenapa kok tidak suka dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempopulerkan kullu bid'atin dhalalah? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul ketika dimintai wasiat oleh Irbad bin Sariyah dan juga para sahabat yang lainnya, ausina, Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu yang Rasul apa? Sering peringatkan umat. Ya, istilah bid'ah ini Rasul yang apa? Mensiarkan, mempopulerkan agar umat menjauh dari yang. Cuma sangat disayangkan justru yang memperingatkan akan bahaya bid'ah ini dituduh macam-macam, Wahabi, ekstrim. Padahal secara akal sehat saja, ya, misalnya ada orang mau lewat di jalan yang biasa untuk lewati, di situ ada lubang besar, mungkin tertutup air, nggak kelihatan lubang dalamnya mungkin bisa 0,5 meter, ya, mungkin ada got di situ. Ketika misalnya antum ingatkan ada orang mau lewat di situ, maaf Pak, itu jalan lubangnya dalam, jangan dilewati, nanti bisa apa? Celaka, ya, bisa apa? Terjatuh. Secara umum orang yang berakal sehat ketika diperingatkan seperti itu berterima kasih, dia senang diingatkan atau dia malah marah? Nah, jawab. Nah, berterima kasih kalau dia masih akalnya apa? Sehat. Justru senang dia berterima kasih, ya, bukan malah mengatakan biarkan saya mau bunuh diri di situ. Hah? Masa begitu? Namun sangat disayangkan. Kecelakaan di dunia saja orang diingatkan itu luar biasa, terima kasih. Ini urusan apa? Kebinasaan di akhirat yang kekal abadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, terutama bagi bid'ah yang mukafirah. Justru malah apa? Marah-marah. Ini sudah apa? Jauh dari nas dan jauh dari akal sehat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekedar menambahkan sebelum masuk kaidah-kaidah tentang bid'ah, yaitu tentang definisi al-bid'ah. Banyak ulama memberikan definisi tentang apa itu bid'ah, sebagaimana tentang apa definisi takwa misalnya. Tapi di antara definisi-definisi itu tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Tapi ada yang insya Allah itu lebih komplit. Contoh, definisi takwa. Kalau yang umum meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Cuma begitu saja, nggak salah. Ada pula yang memperinci, sebagaimana ungkapan seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, dalam rangka takut adab Allah.
Ini yang paling lengkap. Dan ini nanti akan ada kaidah ya yang berkaitan dengan bid'ah. Bahwasanya takwa itu tidak sembarangan, ibadah itu enggak sembarangan, tidak asal-asalan. Namun ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai misalnya memperingati perayaan yang bid'ah dengan kata-kata dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tidak bisa. Bid'ah bukan malah meningkatkan, malah apa? Menurunkan. Bid'ah bukan malah mendekatkan kepada Allah, malah menjauhkan dari apa? Nah, ini salah satu kaidahnya nanti. Masal muslim ikhwani fillah, dari definisi tersebut nggak salah. Yang pendek tadi, cuma ada yang paling lengkap. Demikian pula di sini. Definisi bid'ah, contoh misalnya Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalau antum punya kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, jilid yang pertama itu Imam Al-Lalikai menukil beberapa akidah ulama salaf. Ada akidahnya Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Sa'al bin Abdullah Tustari, Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ali bin Madini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan demikian pula Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah kita di beberapa tempat mengajarkan ya potongan-potongan akidah tersebut. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Di antaranya akidah Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah kemarin kita baru 2 hari lalu. Ya, 2 hari lalu sama dengan ya jam sekarang kurang lebih kita mengkhatamkan akidah Imam Bukhari. Sama juga di sebuah pondok. Ya, tingkat SMP dan SMA, Pondok Al-Kautsar. Hafizallahu min kulli su'in wa makruh wa barakallahu fikum jami'an. Baik, intinya di dalam akidah Imam Bukhari itu singkat. Ana waktu itu sempat memotivasi untuk menghafal matan-matan seperti itu. Cuma ada 8 poin saja akidah Imam Bukhari di kitab tersebut. Di antaranya kata beliau, Imam Bukhari mengatakan wa yanhauna an kulli bid'atin ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Mereka, yaitu guru-gurunya Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari di awal akidah beliau mengatakan lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Ini guru-guru beliau lebih dari 1000. Kemudian beliau sebutkan dari mana saja nama-nama sebagian dari mereka. Kemudian beliau mengatakan fama ra'aitu ahadan minhum yahtalif fi hadil asya. Aku tidak melihat salah satu dari mereka berselisih tentang masalah akidah berikut. Beliau sebutkan masalah iman, masalah Al-Quran kalamullah, masalah iman kepada takdir, masalah di antaranya tadi bid'ah. Mereka semuanya melarang dari kebid'ah. Nah, dia memperingatkan umat dari bid'ah bukan Wahabi. Ulama ya sejak zaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ya, demikian pula dengan Imam Malik, wala ulama salaf, di antaranya gurunya Imam Bukhari yang lebih dari 1000. Mereka melarang umat dari bid'ah. Apakah Imam Bukhari dan guru-gurunya Wahabi? Na'udzubillah minta. Aneh kalau ada orang yang alergi dengan istilah bid'ah ini. Gurunya Imam Bukhari lebih dari 1000 yanhauna an kulli bid'ah, melarang dari segala bentuk kebid'ah. Nah, kemudian Imam Bukhari mendefinisikan apa itu bid'ah. Ma lam yakun alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yaitu apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Tentunya dalam urusan agama ini. Karena ini pembahasan urusan agama, bukan teknologi. Itu definisi singkat dari Imam Al-Bukhari. Ini intinya kita mau mengatakan definisi ulama tentang bid'ah banyak ya. Namun yang paling sederhana ya tadi,
Ucapan Imam Bukhari. Yang penting tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Namun ada yang lebih luas lagi. Dan ini yang ingin kita fokuskan di sini. Yaitu ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Namun sebelumnya, sebagaimana sunnah Nabi, kalau beliau mau mengajar kadang tanya dulu. Ada yang sudah hafal definisi bid'ah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah? Ada yang hafal? Tawadhu atau memang nggak tahu? Pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu betulan? Saya anak khusus tawadhu insyaallah ini. Saya kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-bid'atu ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'ah. Suatu jalan yang diada-adakan fiddin dalam urusan agama. Mukhtara'atun tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Mirip-mirip tapi tidak sama. Tudahi syar'iyyah. Kemudian yang terakhir kata beliau, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Yang tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Anak ulangi dari awal. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam siapa? Jangan salah dengar nanti dikira Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syatibi. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah segala jalan dalam urusan agama yang diada-adakan, yang menyerupai syariat, dan pelakunya bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh? Baik, man yaqra min kitabatihi. Ada yang bisa mengulang lagi? Jadi tadi mungkin dibaca yang menulis. Nah, siapa yang bisa mengulang? Baca saja, tidak apa-apa. Biar nggak ngantuk. Nah. Baik, kalau jauh suaranya yang keras. Satu. Baik, yang terjemahan siapa yang baca? Nah, tafadhol. Adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat, yang tujuan pelakunya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Ahsan, baik, kalau bisa dihafal gak? Nah, bosotan untuk santri-santri yang masih masya Allah banyak-banyak menghafal. Tajma' bainal hifdz wal fahm. Ya, meskipun al-fahm kalau nggak salah pernah kita sampaikan di sini, al-fahm aula, ya, lebih utama. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dalam urusan agama. Al-faham itu yang utama, tapi ya akan lebih baik lagi, apalagi bagi talibul ilmi, apalagi bagi santri, untuk lebih banyak al-hifdz, hafal ayat, hafal hadis, hafal ucapan ulama as-salaf dan seterusnya. Nah, karena Ahlussunnah itu terkenal dengan kuwatul hujjah. Nah, bukan kekuatan retorika yang indah. Retorika yang indah namun kosong dari dalil, dari hujjah, tidak ada apa artinya tong kosong nyari bunyinya istilahnya. Maka gabungkan kalau bisa antara al-faham as-sahih, namanya al-faham as-sahih, dengan al-hifdz. Nah, barakallahu fikum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dari definisi tadi ya kita akan memperincinya nanti lewat al-qawaid yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Ali bin
Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, salah satu murid senior dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitab beliau tadi Ilmu Usulul Bidah. Kemudian mukadimah yang berikutnya sebelum kita masuk kepada inti pembahasan tentang bahaya-bahaya bid'ah untuk lebih menjauhkan kita dari al-bidah. Yang pertama, bid'ah tertolak. Dalilnya insyaallah sudah masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasul mengatakan dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami yang tidak pernah kami ajarkan, maka tertolak. Itu ada dua riwayat, ya, man ahdatsa dan man amila. Baik. Apa fungsi dari man amila padahal sudah ada man ahdatsa? Apa tambahan faedah dari kata-kata man amila dengan man ahdatsa? Paham pertanyaannya? Paham soal nisul jawab. Paham pertanyaan sudah dapat separuh jawaban, tinggal separuh lagi. Faham tuh mas soal? Faham tuh? Baik, ajib wala. Nah, teman-teman. Iya. Yang mengadakan. Baik. Asid qalilan, kata para ulama di antara fungsi man amila, ya, itu seandainya ada orang dia berbuat bid'ah, kemudian antum sampaikan hadis pertama man ahdatsa. Dia akan mengatakan, ana bukan ahdatsa. Ana bukan yang ngarang bid'ah ini, bukan ana yang mengarang, ana cuma apa? Mengamalkan saja, mengikuti saja. Maka datakan hadis apa? Man amila. Barang siapa beramal lebih umum, yang mengamalkan baik yang pelopornya atau pengikutnya, sama saja mardud ya ala sahibiha. Al-bid'ah mardudun ala sahibiha. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya bid'ah, pelakunya termasuk orang yang paling merugi di dunia wal akhirat. Dalilnya surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Apa bunyinya? Sudah kita sampaikan ayatnya tadi 103 104 dari surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum lil aksarina kamil. Lanjutkan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya? Yaitu siapa? Yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Itulah al-bid, merasa sudah luar biasa mengeluarkan banyak harta, pikiran, waktu, tenaga, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah aksarina a'mal. Orang yang paling merugi adalah pelaku kebid'ahan. Yang ketiga, bahaya bid'ah, pelakunya memprotes syariat Islam. Pelakunya sesungguhnya memprotes syariat Islam. Dalam artian mereka merasa Islam ini belum sempurna, maka merekalah yang menyempurna. Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Seandainya mereka mengimani ayat ini, nggak perlu berbuat bid'ah, karena Islam sudah apa? Sempurna. Berarti kalau mereka berbuat bid'ah, mereka seolah-olah memprotes Islam belum sempurna, maka saya yang menyempurna. Itu maknanya. Al-istidrak ala syariah. Bahaya bid'ah al-istidrak ala syariah, memprotes syariat seolah-olah syariat tidak sempurna. Al-Imam Ibnu Katsir, ya, kita teringat ucapan Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat tadi, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata beliau, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah.
Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang dengannya Allah menyempurnakan agama ini. Kemudian di akhir ucapan beliau mengatakan, la halala illa ma ahallahu, wa la harama illa ma haramahu, wa la dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Dan tidak ada ajaran agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Keempat, pelakunya seolah-olah mensejajarkan dirinya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bid'ah yunazzil nafsahu manzilatas syari'. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura, Anda melihat ayatnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah menamakan mereka syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa lagi? Yang kelima, pelaku bid'ah adalah pembuat fitnah atau penyebab fitnah. Dalilnya surat An-Nur. Jadi antum lihat ayat-ayat yang terakhir, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ajaran kami, ajaran Rasul SAW, untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau adab yang pedih. Kemudian yang berikutnya, pelaku bid'ah merasa lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasa Jawanya ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih pintar daripada Rasul SAW. Rasul nggak mensyariatkan, nggak mengajarkan, nggak melakukan, kok mereka melakukan. Ini sebagaimana dalam ungkapan Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seseorang yang ingin untuk haji atau umrah dari kota Madinah. Orang itu bertanya, min aina uhrim? Dari mana aku ihram untuk haji atau umrah? Start untuk haji atau umrah ketika di kota Madinah. Kata Rasul, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu. Startlah untuk haji atau umrah dari tempat namanya Dzul Hulaifah, seperti Rasul dulu startnya ihramnya dari Dzul Hulaifah tersebut. Orang itu mengatakan, kaifa law ahramtu min indi qabri Rasul sallallahu. Bagaimana pendapat engkau Imam Malik kalau aku ihramnya startnya dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Malik, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Fa ini akhsha alaikal fitnah. Aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Itu pembahasan yang sebelumnya tadi. Membuat fitnah. Kata orang tersebut, ayo fitnah. Fitnah apa? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin awam min antara nasaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan kebaikan yang tidak didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alias tadi ngominteri Rasul SAW merasa lebih tahu daripada apa? Rasul start ihramnya dari tempat namanya Dzul Hulaifah. Kok dia apa? Ngarang tempat start yang baru untuk haji atau umrah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang berbuat bid'ah itu ngominteri Rasul SAW, merasa lebih hebat, lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya di antara bahaya bid'ah,
Pelaku bid'ah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Pelaku bid'ah menuduh, ya tentunya tidak secara langsung, menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Ini sebagaimana juga ucapan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana istilah bid'ah itu dipopulerkan oleh ulama-ulama jauh sebelum adanya Wahabi. Ya, apakah Imam Malik di sini Wahabi karena suka ngomong bid'ah, ya, suka mentahdir umat dari bid'ah? Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah telah berfirman tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengucapkan ucapan emas tentang definisi bid'ah. Malam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dinan. Apapun yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam. Ini mirip dengan definisi Imam Bukhari tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum au naimun. Wafaqakumullah. Ayat yang berikutnya yang keberapa? Yang ke-8, pelaku bid'ah antara merasa lebih baik dari Rasul atau memang ingin membuka pintu kesesatan. Pelaku bid'ah antara merasa lebih baik daripada Rasul atau ingin membuka pintu kesesatan. Ini diambil dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul SAW yang sering mentahdir umat dari bid'ah. Ini sudah biasa di zaman salaf. Sekarang ini saja yang banyak alergi karena apa? Banyak yang merasa dirugikan dengan apa? Tahdir dari bid'ah. Kalau sudah umat sadar, mereka akan ditinggalkan oleh siapa? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, bid'ah dipopulerkan istilahnya, diingatkan terus oleh para as-salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ungkapan beliau yang masyhur, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan berbuat bid'ah karena kalian sudah dicukupi. Dia juga mengatakan ketika mendapati sekelompok orang berzikir dengan berjamaah, ada pemimpinnya halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, mereka pun ikut dengan menggunakan bebatuan. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, mereka pun ikut. Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang yang berhala kau tadi berzikir berjamaah, beliau langsung mengatakan, "Uddu sayyi'atikum," hitung kejelekan kalian. Padahal mereka menghitung apa? Zikir. Tapi beliau mengatakan ini kejelekan. Kemudian, fa'ana dhaminun ala yadi'a min hasanatikum. Aku menjamin kebaikan kalian yang ikhlas, tentunya yang ittiba kepada sunnah Rasul, tidak akan sia-sia. Wa yahkum ya umat Muhammad, alangkah celakanya kalian wahai yang berzikir jamaah ini. Ma'asra halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatun nabikum mutawafirun, para sahabat nabi kalian masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Bejananya Rasul masih belum pecah, pakaiannya Rasul masih belum rusak. Artinya kalian ini baru ditinggal wafat oleh Rasul barusan saja. Kenapa kok sudah ngarang-ngarang ajaran yang baru?
Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalal. Ini intinya tadi. Kalian yang berzikir jamaah, yang berbuat bid'ah ini, cuma ada dua pilihan, kata Abdul Mas'ud. Kalian merasa lebih mendapatkan petunjuk lebih baik daripada Rasul, atau kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Itu pilihannya sudah. Antara apa? Merasa lebih baik. Rasul nggak pernah dikerjamaah seperti itu, kalian lakukan, berarti kalian mengatakan kami lebih baik daripada Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Atau tadi kalian sudah tahu itu nggak benar, tapi kalian tetap lakukan, sengaja membuka pintu kesesatan. Pilih yang mana mereka kira-kira? Duhanya apa? Yang pahit semuanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak melakukan zikir jamaah tersebut kecuali niat kami baik, niat kami ikhlas. Apa kata Abu Abdurrahman? Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khailan yusiba. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak bisa menggapai kebaikan tersebut karena apa? Salah caranya. Antum misalnya mau menyuci pakaian, ya, nanti nyuci pakaian, ngambil oli. Tambah bersih atau tambah apa itu? Kan sama ya, bentuknya cairan. Naudzubillah min dzalik, salah caranya, malah apa? Semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sebagian ulama salaf mengatakan, tidaklah pelaku bid'ah semakin rajin semangat berbuat bid'ah, semakin menjauh dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, anak dari Jawa, ya, mau ke Sumatera. Namun anak pilih ya pesawat yang arahnya ke Papua. Gimana? Semakin dekat apa semakin arahnya ke barat, jalannya ke semakin jauh. Sama dengan pelaku bid'ah. Sudah Allah berikan jalan untuk menuju kepadanya, kepada keridhoannya, jalannya Rasul, para sahabat, cari jalan yang lain semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang keberapa? 9. Bid'ah jembatan menuju kepada kekafiran. Sebagaimana ungkapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, ihdar sigharal muhdatsat fa innaha ta'ud hatta tasira kibaran. Hati-hati dari bid'ah yang kecil, karena kalau terus dilakukan dia akan membesar. Jauhkanlah diri kalian hati-hati dari bid'ah yang kecil, karena yang kecil itu akan terus membesar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi ummah kana awwaluha shaghira. Demikian pula bid'ah itu awalnya kecil di tengah umat ini, namun lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi besar. Di antaranya, contohnya kata para ulama, bid'ahnya tadi zikir jamaah. Kata perawi yang meriwayatkan ucapan Abdul Mas'ud tadi, kami melihat kebanyakan yang ikut halaqah zikir jamaah tadi, mereka yang memerangi kami ya di waktu Yauman Nahrawan. Apa ya hari Nahrawan itu? Perang antara siapa dan siapa? Ali dan Khawarij. Mereka yang ikut zikir jamaah itu yang kata perawi kisah tersebut yang memerangi kami ya dengan apa? Bersatu dengan kelompok Al-Khawarij. Dari zikir jamaah menjadi apa? Khawarij. Ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang keberapa lagi? Oh tadi afwan, yang ucapan Imam Barbahari belum selesai. Sampai kepada ungkapan beliau, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi ummah kan awal saghira yushbil haqq faltarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati akhmafat minha ya wa yakhruju minal Islam. Kata beliau, kalau sudah terbiasa dengan bid'ah tersebut dan menjadi darah daging ya sulit untuk keluar, dan dia pun
Jadi kafir keluar dari apa? Al-Islam. Dari bid'ah menjadi apa? Syirik besar menjadi kufur besar. Yang berikutnya, ini kita cepat-cepat sedikit. Pelakunya diancam tidak meminum dari telaga Rasulullah SAW. Hadisnya dalam hadis telaga, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Yang berikutnya lagi berapa? Yang berapa? Ya terserah antum hitung berapa sudah. Pelakunya hitam kelam di akhirat. Dalilnya surat Ali Imran, nanti antum lihat ayat 100 seberapa itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari sebagian manusia berseri-seri wajahnya, yaitu kata Abdul Abbas, tabyaddu wujuh al-sunnah, yang berseri-seri wajahnya al-sunnah. Wa taswaddu wujuh al-bidah, dan yang hitam kelam wajahnya al-bidah. Kemudian pelakunya diancam masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tapi Ahlus Sunnah tidak gegabah menvonis individu pelaku bid'ah bahkan kesyirikan masuk neraka. Ini hukum secara umum, hukum perbuatannya. Pelakunya si B, si C-nya kita serahkan kepada apa? Allah. Al-bid'ah gagal paham. Ketika kita membacakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dianggap kita ini obral murah, pelaku bid'ah pasti masuk neraka setiap individu. Ini kita hanya menyampaikan sabda Rasul. Ya, itu dalam Sahih Muslim hadisnya tadi. Ya, kalau mereka punya Sahih Muslim, silakan lihat Sahih Muslim tadi. Ya. Itu ancaman bagi yang berbuat bid'ah masuk neraka. Tapi bukan berarti kita menvonis si B, si C-nya pasti masuk neraka. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan wala nunazzila ahadan minhum jannatan wala nar. Kita tidak menvonis seorang pun dari umat Islam masuk surga atau masuk neraka per individunya. Pak, secara umum iya, orang muslim, orang mukmin masuk surga pasti, ya. Namun si B, si C-nya kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga apakah dia munafik tulen sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang pasti fidarkil asfali minan nar. Kita nggak tahu hati manusia. Paham tuh? Ya, jangankan orang muslim, orang kafir pun kata para ulama, individunya si B, si C-nya nggak boleh divonis pasti masuk neraka. Kita nggak tahu, barangkali di akhir hayatnya dia masuk Islam sebagaimana Raja Najasyi. Secara umum silakan, wajib kita mengatakan orang kafir pasti di neraka, orang muslim pasti di surga, wajib mengatakan secara umum. Adapun si B, si C-nya butuh dalil khusus. Abu Bakar di surga, dalilnya ada. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Lahab di neraka, ya, tabat yada Abi Lahab dan seterusnya. Ya, secara individu tidak boleh menvonis ya surga neraka kecuali kalau ada dalil khususnya. Adapun kaidah umum wajib kita mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, orang kafir pasti masuk neraka. Iya, wajib kita mengatakan demikian. Tapi si B, si C-nya ini sekali lagi tidak boleh gegabah. Apalagi orang muslim meskipun dia berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Misalnya dari lahir sampai mati berbuat bid'ah terus misalnya. Ya? Baru sudah berbuat bid'ah sampai mati berbuat bid'ah, tetap nggak boleh kita mengatakan pasti dia neraka. Ya, dari mana kita tahu? Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Ya, namun itulah kegagalan al-bid'ah menuduh kita suka menvonis orang masuk neraka. Siapa? Ya, kita mengajarkan akidah Tahawiyah tadi misalnya dan akidah ulama salaf yang lain tidak membolehkan menvonis urusan jangankan urusan akhirat seperti itu. Mengatakan si fulan syahid saja, kata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan syahid, ya. Ismail Haniyah syahid misalnya. Dari mana tahu? Ya, ini akidah Ahlussunnah
wal jamaah la yuqalu fulanun syahid. Dalam Sahih Bukhari Kitabul Jihad bab la yuqalu fulanun syahid. Baik, itu mukadimah yang panjang lebar. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sekali lagi kita nukilkan dari kitab Ilmu Ushulul Bidah ya oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala. Ini ada bab khusus memang al-babul tsani, bab yang kedua, judulnya Qawaidu Ma'rifatil Bidah. Kaidah-kaidah mengenal bid'ah. Tadi tujuan kita mengenal bid'ah untuk apa? Untuk apa? Untuk diikuti? Untuk dijauhi. Makhafata an yudrikan. Baik, kaidah yang pertama. Ini kita ringkas saja ya, kalau mau perinciannya silakan baca sendiri kitab ini. Kata beliau, al-aslu fil ibadati al-mana'. Asal ibadah itu terlarang. Kalau mau ditambahkan sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kalau mau ditambahkan atau kasih tanda kurung sampai ada dalil yang apa? Mensyariatkan. Ini kita bacakan sedikit dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekh Ali bin Hasan ini bukan ngarang sendiri kaidah-kaidah ini. Beliau hanya sekedar meringkas juga dari ucapan para ulama. Di antara sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in. Beliau mengatakan wa ma'lumun annahu la haram illa ma harramahullah wa rasuluh. Telah dimaklumi tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tahsima illa ma assamallahu wa rasuluhu bi fa'ilah. Dan tidak ada ya kata-kata ini dosa atau tidak kecuali yang divonis oleh Allah pelakunya berdosa dan juga oleh Rasulullah SAW. Kama annahu la wajiba illa ma aujabahullah. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Sampai kepada kata-kata fal aslu fil ibadat al butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Maka asal dalam ibadah itu batal alias terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka tidak boleh asal ngarang ibadah. Misalnya saya itu baru sholat Ustaz setelah pensiun, sudah 60 tahun. Boleh nggak saya itu sholat sehari 10 kali Ustaz, untuk menutupi yang dulu? Boleh nggak? Loh, niatnya kan ikhlas. Kenapa nggak boleh? Kan dalam rangka tobat kepada Allah untuk menutupi yang dulu-dulu apa? Nggak sholat itu. Boleh nggak? Sehari semalam sholat wajib 10 kali. Ya, subuh, kemudian nanti antara subuh dan zuhur tambah 1, antara zuhur dan asar tambah 1 lagi, antara asar dan maghrib tambah 1 lagi, dan seterusnya. Boleh nggak? Loh, kok melarang sholat antum ini? Itu tadi kembali kepada amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Allah mencela orang yang mengarang ibadah syariat yang tidak diizinkan, yang tidak pernah disyariatkan. Paham tuh? Ini dalam urusan apa? Dalam urusan apa? Ad-din. Makanya pembahasan bid'ah itu dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Allah yang mengatakan demikian. Am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ini juga sebetulnya kata ulama kaidah yang masuk dalam pembahasan ma'rifatul bid'ah, bahwasanya bid'ah yang terlarang itu dalam urusan agama. Meskipun sudah masuk dalam kaidah tadi, asal dalam urusan ibadah terlarang. Yang dilarang dalam urusan ibadah, bukan urusan apa? Dunia. Al aslu fil ibadah an mana? Hatta yakuma dalil alal amr. Allah mengatakan
apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan ya syar'u minad din dari urusan agama. Maka sungguh bodoh, sungguh sesat, batil yang mengatakan zikir-zikir bid'ah. Berarti kalau Anda haji jangan naik pesawat. Itu Ustaz ngomong bid'ah tadi pakai live ya FB. Ini kan bid'ah, enggak ada zaman Rasul. Ini orang yang apa? Asbun. Ya, Allah mencela bid'ah dalam agama. Syara'u lahum minad din. Paham? Ada yang menganggap HP itu urusan agama? Nggak waras, ya ada yang menganggap mungkin ya. Dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah, ujung rambut inti sampai ujung kakinya inti itu bid'ah. Ini orang yang asbun, ngawur, ya, tak paham definisi bid'ah yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana kata Imam siapa tadi definisi bid'ah? Imam siapa tadi? Asy-Syatibi bila mengatakan tariqatun fiddin mukhtara'ah yang diadakan dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi kalau anda mau tambahkan tidak apa-apa itu. Al-aslu fil ibadah an mana di dalamnya ada kaidah yang lain. Bid'ah yang tercela itu dalam urusan agama. Urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kemudian ada asar riwayat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah yang sangat bagus sekali. Annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tul'il fajr akthar min rak'atain. Beliau pernah melihat seseorang salat selesai salat subuh akthar min rak'atain. Ya, salat lebih dari 2 rakaat, yuksiru fiha ar-ruku' wa sujud. Ya mungkin 1 rakaat sujudnya bisa 4 kali. Ya, rukunya 4 kali kayak sholat apa? Kayak sholat apa? Gerhana. Ini padahal gak ada gerhana. Banyak rukunya, banyak sujudnya. Maka dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Fanahahu. Faqala ya Aba Muhammad. Yu'adzibani Allah ala sholat. Wahai Sa'id bin Musayyib. Apakah Allah akan mengazabku karena aku sholat? Apa jawaban Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in? La, Allah enggak mengazabmu karena salat, walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Namun engkau akan diazab kalau menyelisihi sunnah. Rasul enggak pernah mengajarkan tata cara salat seperti itu, kok inti melakukan. Ini menunjukkan apa? Al-aslu fil ibadah, al-mana' asal ibadah terlarang. Nanti akan ada contoh-contoh yang lainnya juga. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud tadi ya, melarang orang yang berzikir jamaah karena apa? Tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dibawakan juga riwayat dari Imam Malik tadi, orang yang ihram dari kuburan Nabi. Apakah bolehkan oleh Imam Malik? Tidak, dilarang. Karena apa? Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Terlarang. Karena apa? Tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bab atau pasal yang berikutnya, ini kaidah-kaidahnya sebetulnya perincian dari definisi bid'ah oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Judulnya bagaimana kita mengetahui bid'ah? Ini agak perinciannya. Bagaimana kita mengetahui bid'ah? Antum bahas ini kaidah yang kedua. Ini cabangnya banyak. Antum terserah dengan tulis 2A, 2B, 2C. Paham maksudnya? Ya, kasih judul besarnya. Kan kaidah pertama dari kitab ini asal ibadah terlarang. Yang kedua ada pembahasan bagaimana kita mengetahui bid'ah. Ini beliau nukil dari ucapan guru beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini sekali lagi sebetulnya perincian dari definisi Imam Syatibi tentang bid'ah itu apa.
Sekali lagi, antum terserah pakai nomor apa saja. Kalau anak mungkin paling enaknya 2A, 2B, 2C nanti begitu ya. Paham tuh? Baik, yang pertama, kullu ma'arada sunnah dan aqwali awil af'al awil aqaid. Setiap yang menentang sunnah atau berlawanan dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Rasul. Setiap yang berlawanan, menyelisihi, menentang ya, sunnah Rasul, baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau akidah. Ya. Sekali lagi, apa itu bid'ah? Di antaranya di sini definisinya, kaidahnya. Setiap yang menentang sunnah dari ucapan, dari perbuatan atau dari akidah. Meskipun walau kanat an ijtihad, meskipun berasal dari ijtihad. Namun intinya tadi, setiap yang bertentangan dengan sunnah Rasul, baik dari ucapan atau perbuatan atau akidah. Contoh dalam masalah akidah, Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayai diriku, sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidahnya Rasul, mengatakan Allah fis sama. Maka tidak cukup dengan langsung ucapan tersebut. Rasul bertanya kepada budak perempuan, aina Allah? Dijawab fis sama, Allah di langit. Rasul pun membenarkan dengan takrir. Tidak cukup itu saja, Rasul dengan isyarat dari telunjuk beliau yang mulia, Allahumma syahad. Pada waktu khutbah al-wada, ya Allah saksikanlah para sahabatku. Dengan isyarat Allah bisa. Ini akidahnya Rasul. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak di langit, ini akidah bid'ah. Betul. Ini contoh apa? Kaidah ini. Setiap yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau akidah. Akidah ahli sunnah, misalnya, ya ini baik berupa keyakinan, demikian pula ucapan, bahkan juga perbuatan. Rasul memerintahkan kita menghormati pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Dengan lisan dan dengan perbuatan anggota badan. Bahkan sebagian ya ulama, kalau nggak salah Imam Ibnu Aqil, ketemu pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, beliau cium tangannya. Ketika ditanya, kalau sama orang tua saja yang berjasa kepada kita saja, kita boleh menciumnya. Apalagi kepada siapa? Pemimpin yang kebaikannya untuk masyarakat banyak. Bahkan Rasul mengatakan, ada beberapa perangai, siapa yang melakukannya, adman lahul jannah, aku jamin masuk surga. Di antaranya kata Rasul, man dakhala ala amirihi la yuridu illa tauqirahu. Barang siapa menemui pemimpinnya, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk menghormatinya. Itu salah satu kiat masuk surga, kata Rasul SAW. Rasul apa? Mendorong umat memuliakan pemimpinnya. Ya, tentunya apa? Sesuai dengan kedudukan dan kadarnya. Maka kalau ada orang yang menghinakan pemimpin, ini pelaku apa? Bid'ah. Ini kebid'ah. Dia mencaci maki pemimpin. Ya, misalnya. Maka ini namanya bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Salam. Ini yang pernah kita sering sampaikan di medsos bisa khususnya. Kata Syekh Abdul Salam Barjas hafizahullah dalam kitab beliau sangat spesial Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah, beliau mengatakan mencaci maki pemimpin atan ala wa'il amr bi syi'aril amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar bid'atun sabaiyah. Mencela pemimpin kaum muslimin di bawah kedok amar ma'ruf nahi munkar itu bid'ah sabaiyah. Karena Rasul melarang menghinakan pemimpin. Wa man ahana sultan ahana Allah. Kalau dia menantang hadis ini, itu namanya apa? Paham dong? Nah, ini contoh kaidah 2 ayat.
Yang berikutnya 2B. Kullu amrin yutaqarrabu ilallahi bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hal yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, setiap hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hal itu dilarang oleh Rasul. Sedangkan hal itu dilarang oleh Rasul. Segala hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hal tersebut dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Syekh di sini, kamisli siyamid dahr wa taksisi yaumil jum'ah bisiyam, seperti puasa sepanjang waktu, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, nyambung terus. Rasul melarang. Maka kalau dilakukan ta'abbudan lillahi ta'ala, itu namanya apa? Paham tuh? Rasul melarang puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ada orang yang merasa, ya, saya ini apa? Masih kurang ibadahnya, tambah. Idul Fitri pun tetap puasa. Ini puasa yang apa? Bid'ah. Karena Rasul melarang puasa di hari. Paham tuh? Atau tadi kata Syekh, mengkhususkan puasa sunnah hari Jumat tok. Ya, setiap minggu saya harus puasa hari Jumat, kan hari baik. Ya, kan hari apa? Yang paling barokah katanya. Paham? Sedangkan Rasul melarang, ya, mengkhususkan hari Jumat dengan apa? Puasa. Beda dengan kalau misalnya puasa Daud ketemunya dengan hari apa? Jumat, atau mungkin hari Arafah, hari Jumat, puasa Arafah dan seterusnya. Ini beda, nggak ada pengkhususan. Kebetulan itu pas hari apa? Jumat. Namun tadi ada orang yang dia memang kepinginnya puasa khusus hari Jumat tiap minggunya. Nah, itu namanya puasa yang baik tuh. Makanya dulu ada istri Rasul, Ummu Salamah kalau tidak salah, dia puasa hari Jumat. Rasul tanya apakah sudah puasa sebelumnya atau akan puasa setelah. Artinya apa? Rasul tidak membolehkan kalau hanya khusus puasa hari apa? Baik tuh. Ini kaidah yang 2B. Yang kedua C, kullu amrin la yumkin an yashra' illa binassin aw tauqifin. Setiap hal yang tidak mungkin dijadikan atau dianggap sebagai syariat kecuali lewat nas, lewat dalil. Kecuali lewat apa? Dalil. Nah, kalau misalnya hal itu tidak ada dalilnya, maka namanya apa? Namanya apa? Bid'ah. Contoh misalnya ya, orang itu ingin tiap hari itu sehat, maka dia apa? Ya, jadikan berjemur sebagai untuk menyemangati saya tiap hari harus berjemur di bawah terik matahari jam 7 dengan cara demikian takarruban ilallah, nawaitu dan seterusnya. Memang niatnya bukan sekedar olahraga. Memang niat dalam hatinya apa? Ini bentuk ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'abudan, maka ada kata-kata apa? Ta'abudan. Ya, makanya beda. Ya, ini juga membantah sebagian orang masalah salaman selesai apa? Salat. Ya. Kita mengatakan itu bid'ah. Mereka ngamuk, mereka marah. Saya itu katakan bid'ah. Anda saja selesai salat terkadang apa? Langsung kencing mungkin atau langsung pergi. Berarti Anda berbuat bid'ah juga. Kadang juga pegang-pegang HP selesai salat. Pak, kita katakan bedanya dengan yang salaman. Kalau yang salaman selesai salam, itu ta'abbudan lillahi ta'ala. Niatnya memang untuk menambah apa? Sebagaimana rutinitas ibadah. Pak, makanya mereka marah kalau dilarang atau tidak dianggap salaman mereka. Pak, ada pun orang yang misalnya selesai sholat karena dia waktu belum sholat
taruh HP di depannya, kemudian selesai sholat dikantongi. Biar apa dikantongi? Biar nggak keing. Nggak ada niatnya untuk apa? Tambah paha. Laisa ta'abudan, makanya definisi Syatibi tadi, yuksadu bisuri kalian al-mubalaghah fi ta'abud. Berlebihan dalam beribadah. Paham dong? Ya, intinya sekali lagi bedakan antara orang yang berbuat hanya sekedar lewat begitu saja dengan yang memang dalam rangka ibadah. Seolah itu paketnya sholat. Selesai salam harus apa? Salam-salaman. Kalau nggak salaman, atau dipendeli. Tahu dipendeli? Hah? Ini ajaran baru. Padahal yang ajaran baru siapa? Iya, Rasul nggak pernah selesai salat apa? Salam-salaman. Mereka lakukan itu ta'abud, kata seolah-olah itu adalah apa? Beda. Jangan dikiaskan dengan orang selesai sholat, dia ambil HP-nya, ya, dia masukkan ke kantong atau ke tasnya. Ini dalam rangka apa? Biar apa HP-nya nggak keing. Beda dengan mereka salaman ta'abud. Kalau mereka membantah, kan Rasul mengatakan idza iltaqa al-muslimani. Ini apabila dua orang musliman bertemu, fa yatasafahan, kemudian mereka bersalaman, maka yatasaqa dzunubuhuma, maka bergugur dosa-dosa mereka berdua, kama tatasaqat waraq putus syajar, sebagaimana bergugurannya daun. Ini ya dalil bukan pada tempat. Ini ketika pas waktu atau kenapa kok dikhususkan selesai sholat? Baik. Ini yang salah satu merupakan contoh sesuatu yang dijadikan sebagai syariat, paket dari apa? Sholat. Pada Rasul selesai sholat langsung istighfar. Betul. Ya, kata Saubah, karena Rasul sallallahu idza insarafa min salati istighfar salasa. Rasul selesai sholat istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Bukan apa? Salaman kanan kiri belakang depan. Kalau nggak ada salaman dipelopoti, ini ajaran apa ini? Loh, nggak kebalik apa? Ya, Rasul nggak pernah mengajar. Ini termasuk diputar balikan. Benar? Yang nggak ada ajarannya dianggap ada ajarannya, ya, dan seterusnya. Al-bidah dianggap sunnah dianggap apa? Al-bidah. Saya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita percepat sedikit. Kemudian yang ke berapa? Yang dal atau D, ya. Ma'ul siqqa bil ibadat min adatil kufar. Apa yang disandarkan kepada ibadah dari adat kebiasaan orang kafir. Apa yang disandarkan kepada ibadah dari adat kebiasaan orang kafir. Orang kafir punya perayaan tahun baru Masehi. Biar gak kalah, umat Islam mengadakan apa? Peringatan tahun baru. Nah, ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh ma'ul siqa bil ibadah min adati al-kufar. Ikut latah, apalagi plus perayaan orang kafir diniatkan ibadah kepada Allah dalam rangka toleransi atau telur asin apa itu namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang Nasara punya peringatan hari kelahiran. Biar gak kalah, maka umat Islam membuat hari raya apa? Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah ma'ul siqa bil ibadah min adati al-kufar. Yang berikutnya, apa yang dianggap sunnah oleh sebagian ulama tapi nggak ada dalilnya. Apa yang dianggap sunnah oleh sebagian ulama tapi nggak ada dalilnya. Contoh misalnya, ini ada pembahasan yang lain juga, bahwasanya ucapan ulama bukan dalil. Paham ya? Sekali lagi, yang merupakan dalil qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Itu namanya dalil atau ijma' sahabat. Ucapan ulama ditimbang dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dianggap sunnah oleh sebagian ulama tapi nggak ada dalilnya. Contohnya apa? Di sini ada ungkapan diriwayatkan dari kitab Imam Nawawi Al-Adhkar an Abi Al-Hasan Al-Qazwini annahu qala. Ya, ada seorang ulama nama Abul Hasan Al-Qazwini, dia berkata,
yustahabbu an yaqra al-musafir surata li'ila fi Quraisy. Disunnahkan orang yang musafir membaca surat li'ila fi Quraisy, ila fi rihlat. Karena berkaitan dengan apa? Rihlat. Ya, li'annau aman min kulli su'. Dengan kata-kata karena itu sebagai bentuk keamanan dari segala kejelekan. Padahal nggak ada dalilnya. Pak, dicocok-cocokkan dengan makna apa? Ya. Berarti kalau antum punya sapi baca surat ya, dan seterusnya. Kalau punya gajah baca surat apa seperti itu? Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan bid'ah. Atau mungkin ya, seperti ruqyah. Ruqyah sekarang kan banyak macamnya. Pak, ya, kalau meruqyah orang yang belum punya anak pakai surat Maryam misalnya, mengkhususkan, menganjurkan hal-hal yang tidak ada, Pak. Ini namanya apa? Al-bid'ah. Tapi berhasil, Ustaz. Keberhasilan bukan dalil akan apa? Kebenaran. Berapa banyak koruptor, pencuri, pembegal yang berhasil mencuri. Apakah dikatakan benar? Nah, al-haq min rabbika. Kebenaran dari dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dari alil bidah. Kalau Anda demikian baca ini, baca itu, luar biasa. Baca web ini, saya mimpi ketemu fulan, dapat ijazah web ini, baca dari mana? Amlahum syuraka syara'ala minad dini malam ya'dzanil. Apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah yang mengajarkan kepada mereka agama yang tidak pernah diajarkan oleh Allah? Nah, ini asbun saja ngajari orang zikir-zikir baru dan sebagainya. Padahal Islam sudah komplit. Dari mau tidur sampai tidur lagi, zikir-zikirnya komplit. Itu pun mereka banyak nggak pahami, banyak mereka nggak hafalkan. Ngapain membuat ajaran yang berikutnya? Kullu ibadah lam ta'ti kaifiyatuha illa fi haditsin dha'ifin aw maudhu. Setiap ibadah yang tidak ada penjelasan tata caranya kecuali pada hadis yang lemah atau palsu. Setiap ibadah yang tidak ada penjelasan tata caranya kecuali pada hadis yang lemah atau palsu. Dicontohkan oleh Asy-Syaikh salat raghaib, yaitu salat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama bulan Rajab. Ya, salat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama bulan apa? Rajab. Namanya salat raghaib. Ya. Ini kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Ini kita ungkapkan juga dinukil oleh Syekh dalam fatwanya Imam Nawawi. Kalau di sini disebutkan fatwa Imam Nawawi halaman 26. Beliau mengatakan salatu Rajab wa Sya'ban, yaitu salat raghaib, salat nisfu Sya'ban, bid'atani qabihatani mazmumatan. Ya, kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, salat raghaib itu dan juga salat nisfu Sya'ban ya, yang salat bid'atan. Bid'ah apa? Qabihatan yang jelek, sudah bid'ah, qabihatan jelek, mazmumatan. Ya, tercela. Ini yang mengatakan siapa? Imamnya dari ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Bukan ya Wahabi yang mengatakan pertama kali, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu contoh kaidah tadi. Kemudian yang berikutnya, al-ghulu fil ibadah. Berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Seperti tadi, sholat 10 kali sehari semalam untuk nutupi apa? Nah, kekurangan yang dulunya belum dia lakukan dari sholat yang wajib. Atau sebagaimana dalam kisah 3 orang di zaman Rasul yang bertanya kepada istri Rasul ketika disampaikan tentang ibadah Rasul, taqaluha, mereka merasa masih kurang ibadahnya Rasul. Namun mereka beralasan, oh iya, karena Rasul sudah diampuni dosa yang terlalu yang akan datang.
Maka salah seorang dari mereka mengatakan, usolli wala arqud. Aku akan sholat malam terus, gak akan tidur malam. Yang kedua mengatakan, asum wala uftir. Aku puasa, gak akan mau berbuka. Yang ketiga mengatakan, la atazawwaju nisa. Aku gak akan menikahi perempuan. Fokus ibadah. Ini al-ghulu. Apakah Rasul membenarkan statement mereka, niat mereka? Tidak. Rasul marah. Seraya mengatakan, ini akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Namun aku sholat, aku juga apa? Tidur malam. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Man raghiba an sunnati falaysa min. Barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Cukup sudah puasa, waktu tenggelam matahari adzan maghrib, sudah berbuka. Jangan dilanjut sampai apa? Sahur lagi. Paham dong? Nah, al-ghulu iyyakum wal ghulu. Hati-hati dari apa? Al-ghulu berlebih-lebihan. Baik. Demikian pula Rasul mengatakan ketika masuk ke kota Madinah pertama kali, Rasul mendapati 2 perayaan hari raya jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah mengganti 2 hari raya kalian ini dengan 2 hari yang paling mulia, Idul Adha dan Idul Fitri. Rasul sudah mengatakan, kaum muslimin dalam setahun cuma punya 2 hari raya yang dirayakan tiap tahunnya, Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau ada yang menambah 3 hari raya, 4 dan seterusnya, ini namanya perayaan yang apa? Itu kaidahnya. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Ayat yang berikutnya, ini yang terakhir dari yang kedua, kullu ibadah atlaqaha syari' wa qayyadana bi ba'dil quyud. Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat, setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat namun diikat oleh sebagian orang. Contoh, kata ulama, kalau haji atau umroh, syariat itu memutlakkan orang kalau tawaf, putaran pertama, kedua, ketiga, gak ada zikir-zikir khusus. Putaran pertama membaca Al-Baqarah, putaran kedua Ali Imran misalnya, atau zikir awal istighfar, yang kedua tasbih, yang ketiga tahmid. Gak ada. Syariat memutlakkan, silakan baca istighfar, baca takbir putaran pertama, kedua, atau baca Al-Quran, terserah. Paham? Namun sebagian orang mengikat. Putaran pertama baca ini dan itu dikit-dikit sampai bukunya tebal sedikit. Nah, gimana mau selesai? Gimana mau apa? Tawaf dengan baik, bacanya saja sudah. Ini, contoh bid'ah. Syariat Rasul yang pernah tawaf, nggak pernah mengajarkan putaran pertama doanya apa, zikirnya apa, putaran kedua apa, nggak pernah. Yang ada cuma antara rukun yamani dengan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebelum sesudahnya itu terserah baca apa saja. Paham? Jangan apa diikat dengan zikir doa yang khusus. Paham tuh? Itu yang dikaitkan dengan kaidah setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariat namun diikat oleh manusia. Paham tuh? Nah, ini cuma ada perinciannya berkaitan dengan tempat, waktu, dan zaman dan seterusnya. Baik. Kemudian di mana ini? Lanjut atau cukup? Lanjut ya. Baik, kita percepat sedikit. Ini pasal yang ketiga. Yang ketiga, ini kaidah yang ketiga. Setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Dalilnya sudah jelas dari Sahih Muslim. Kullu bid'atin, Rasul yang mengatakan demikian. Setiap yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka lawan dengan sabda Rasul. Kalau ada mengatakan, kan Umar mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, yaitu maksudnya salat tarawih berjamaah. Kita katakan inti syahadatnya wa anna Umar Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Pasti mengatakan Muhammad. Kalau Umar Rasulullah, naudzubillah min dzalik, bisa murtad dari dari Islam. Paham? Kalau ada mengatakan Syekh Fulan mengatakan ada bid'ah hasanah, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, Sahih Muslim. Paham?
Dan kata-kata kullu semuanya dalam bahasa Arab, dan Rasul tidak pernah ada pengecualian dalam urusan agama. Kullu bid'atin dolalah. Dan Imam Malik tadi mengatakan apa? Barang siapa mengadakan suatu bid'ah, melakukan suatu bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia menuduh Rasul mengkhianati apa? Islam. Syubhat dalam masa ini banyak, ya, namun intinya tadi, kalau ada yang mengatakan, ya fulan mengatakan bid'ah hasanah, Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat yang lain, ya, seperti Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah sesat meskipun banyak orang menganggapnya baik. Kemudian kaidah berikutnya, ini sudah kita bahas tadi, kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Ini hukum secara umum, atau kata-kata ini hukum secara umum, bukan hukum per individu. Sebagaimana kata Imam Tahawi tadi, kita tidak boleh memvonis siapapun dengan surga dan neraka. Kullu dolalatin finnar. Ini fase ar-rabi. Kemudian kita tutup dengan ahkamut tark atau sunnah tarkiyah. Untuk kasih kata-kata kaidah yang berapa? Kelima, sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Dengarkan dulu penjelasannya. Sunnah Rasul ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Yang Rasul lakukan, yang Rasul ajarkan, itu namanya sunnah fi'liyah, yang diperbuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dalam hadis, 3 orang yang bertanya kepada istri Rasul, ketika dijawab mengatakan, aku akan sholat malam terus, gak akan tidur. Aku akan puasa terus, gak akan berbuka puasa. Sunnahnya Rasul mengatakan, usolli wa arqud. Aku sholat malam, aku juga tidur malam. Aku puasa, aku juga itu sunnah fi'liyah. Rasul puasa. Paham? Paham gak? Itu sunnah fi'liyah. Rasul berpuasa. Paham? Kemudian yang kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah ada dua, sunnah fi'liyah, sunnah yang diperbuat oleh Rasul, dan sunnah tarkiyah adalah yang ditinggalkan oleh Rasul dalam rangka beribadah kepada Allah. Atau segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul dalam rangka ibadah kepada Allah, atau dalam rangka melaksanakan agama Allah. Namanya sunnah tarkiyah. Jadi ada sunnah yang dilakukan, ada sunnah yang apa sunnah yang ditinggalkan? Yaitu yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meninggalkan sholat malam terus. Gak ada Rasul dari awal malam sampai akhir malam terus sholat. Paham dong? Dalam arti keseharian hari beliau. Gak ada Rasul tidur dulu, nanti tengah malam sholat. Paham? Paham? Rasul puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya, itu sunnah fi'liyah. Namun ditinggalkan setelah azan, ini sunnah tarkiyah. Rasul nggak puasa lagi. Paham? Kalau ada yang tetap puasa terus nyambung sampai sahur, maka ini namanya apa? Paham dong? Namanya sunnah tarkiyah. Contoh tadi, Assalamualaikum. Apakah jabatan tangan Rasul saya salam? Apakah Rasul jabatan tangan selesai salam? Ini namanya sunnah tarkiyah. Rasul nggak melakukannya. Rasul beristighfar. Pak, itu namanya sunnah tarkiyah. Maka kewajiban kita meninggalkan yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sunnah apa? Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi ketika melarang orang berzikir jamaah, hujahnya apa? Rasul baru meninggal dunia, nggak pernah Rasul melakukannya. Innakum la'ala millatin ahda millati Muhammad amuftatihun dolar. Paham? Kita nggak sunnah. Rasul nggak pernah selesai sholat mau mandu zikir, sabihumi ada seterusnya. Itu sunnah tarkiyah. Kewajiban kita juga meninggalkan. Kalau ada orang mengatakan
Kan Rasul dulu pernah meninggalkan makam Dob Kadrul. Apa Kadrul? Ya, Kadal Gurun. Ya, Rasul dihidangi apa? Dob ditinggal oleh Rasul. Enggak mau Rasul. Apakah makan Dob bid'ah? Padahal para sahabat makan. Pak, kata ulama ini beda babnya. Tadi ikatannya Rasul meninggalkannya ta'abudan. Dalam rangka beribadah, dalam rangka melaksanakan ibadah atau agama. Pak, bukan sekedar meninggalkan, tapi itu urusan dunia. Pak, makanya Rasul menjawab karena kadrun tadi, makanan Dob tadi bukan dari apa kebiasaan kamu. Bedakan tadi antara pegang HP selesai sholat dengan apa? Berjabatan tangan. Pak. Baiklah, itu ahkamut tar yang ditinggal kayak Rasul dalam rangka memang itu bentuk beribadah, bentuk beragama dengan sekedar meninggalkan karena apa? Urusan dunia ini beda lah. Baiklah, Rasul apakah pernah merayakan hari kelahiran beliau? Tidak, ini hanya ahkamut tar, tinggalkan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Laukana khairan la sabaquna ilaihi. Paham dong? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Ahkamu at-tark yang tinggal kayak Rasul itulah namanya sunnah tardiyah. Namun dengan catatan apa tadi? Ta'abbudan lillahi ta'ala, bukan sekedar meninggalkan karena urusan dunia. Seperti misalnya orang selesai sholat, dia karena suatu kebutuhan, dia langsung cabut nggak dikit dulu. Apakah dia berbuat bid'ah? Kalau Rasul selesai sholat apa? Bid'ah atau tidak? Perincian. Kalau dia meyakini selesai sholat harus bubar, gak perlu zikir, itu namanya apa? Taqarrub ilallah, dengan dia meninggalkan zikir itu gitu. Kalau sekedar memang ada kebutuhan atau qadar Allah ada pas gak enak perutnya dan seterusnya, tidak ada masalah. Zikir selesai sholat hukumnya apa? Mustahab. Ditinggalkan tidak berdosa. Banyak dong. Sekali lagi bedakan. Memang ini kaidah yang harus terus disampaikan karena memang butuh pendalaman dan terus diingatkan. Namun paling tidak kita sudah punya gambaran umumnya. Sekali lagi kalau mau lebih rinci, ini salah satu marojiknya yang sangat bagus, ilmu usulul bidah, dirasa takmiliyah muhimmah fi ilmu usuli al-fiqh. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini, tulisan Al-Quran tidak ada tanda titik baris harokat, apakah yang termasuk bid'ah? Kata para ulama ada yang disebut dengan, ini ada pembahasan juga di kitab ini panjang pembahasannya. Ada yang namanya masalih mursalah, suatu kemaslahatan, suatu kebaikan yang ada penghalang di zaman Rasul meskipun ada motivasinya. Ini namanya masalah mursalah, bukan bid'ah. Misalnya kita jangan jauh-jauh masalah titik komanya, masalah pembukuan mushaf. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk masalah mursalah, bukan bid'ah. Yaitu apa? Pembukuan mushaf di zaman Rasul masih belum ada motivasinya. Kenapa? Karena Rasul masih hidup dan ayat Al-Quran masih terus turun kepada Rasul belum pendor. Beda ketika zaman Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin setelah motivasinya sudah. Di zaman Rasul belum ada motivasi itu. Pak. Masalah titik, koma dan seterusnya, harokat dan sebagainya. Para sahabat dahulu sudah ahli, nggak perlu. Pak. Mereka bisa membacanya tanpa titik, harokat dan sebagainya. Paham tuh? Namun motivasi ini muncul setelah zaman maka ini bukan namanya bid'ah. Intinya setiap kemaslahatan yang tidak ada motivasinya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan setelah zaman Rasul, maka itu bukan bid'ah. Paham dong? Atau ada motivasinya tapi ada penghalangnya. Contoh,
Itu HP ya, les FB ini bisa bid'ah ini. Ya, motivasinya Rasul kan ada menyebarkan dakwah. Inti majnun dah. Dakwah Rasul ada nggak hati? Pak, artinya apa? Ada penghalang untuk menyampaikan lewat les ada motivasi menyebarkan dakwah. Beda dengan peringatan Maulid Nabi misalnya. Motivasi mencintai Nabi ada atau enggak? Itu tuduhan dusta kalau mengatakan enggak ada yang motivasi untuk itu, karena tidak ada yang cinta kepada naudzubillah min dzalik. Para sahabat manusia yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak melakukan, enggak ada penghalang. Apa yang menghalang mereka untuk merayakan? Enggak ada. Itu namanya apa? Bid'ah. Beda dengan apa tadi? Titik koma harokat dan sebagainya. Paham tuh? Ya. Sebagaimana pembagian ilmu, ada ilmu akidah, warisan, ilmu fikih, ilmu shorof nahu. Apakah ilmu bid'ah pembagian itu? Karena zaman Rasul para sahabat tidak ada. Para sahabat memahami Islam ya sudah. Qala Allah wa qala Rasul. Tapi Rasul mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Semakin lama semakin orang jauh dari ilmu. Pak, ya, semakin jauh dari mendalami ilmu, maka dibuat pembagian tersebut untuk memudahkan. Di zaman para sahabat tidak ada motivasi. Pak, mereka tahu sudah secara otomatis nahu sorofnya masalah ini adalah tauhid, babul fikih dan sebagainya. Makanya mereka dalam masalah fikih lapang dada, dalam masalah akidah keras mereka. Sebagaimana yang kita sampaikan dari ungkapan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ada orang mencela pemimpin, dia langsung marah, uskut, diamin. Nah, sekali lagi, ini yang disebut dengan al-masalih al-mursalah, beda dengan bid'ah yang ada motivasinya zaman Rasul dan tidak ada penghalangnya, tidak dilakukan Rasul, itu namanya bid'ah. Selama selesai sholat motivasi mendapat pahala, ada nggak di zaman Rasul? Ya, kenapa nggak dilakukan? Apakah ada penghalangnya? Nggak ada. Ketika nggak dilakukan, itulah yang bid'ah kalau dilakukan setelah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayang dong, apa contoh kasus bid'ah yang sulit dipahami dan oleh orang awam? Orang awam ya begitulah awam. Tergantung siapa yang mengantarkan mereka. Namun, paling tidak balighu anni walau ayat, sampaikan hak meskipun apa? Baik bil hikmah wal mau'idati al hasan. Sesekali sholat di subuh Jumat rakaat keduanya imam baca ayat sajadah, pada surat lainnya misalnya rakaat pertama sajadah, rakaat dua. Kalau itu tidak dijadikan sebagai sunnah, paham? Sebagaimana orang misalnya dia gak hafal surat as-sajadah, surat al-insan, yang mana itu disunahkan pada waktu sholat subuh hari Jumat misalnya, gak hafal baca yang lain, bukan karena untuk mengganti sunnah Rasul tersebut, paham? Ya, tapi kalau misalnya dia punya keyakinan lebih baik itu kalau Jumatan nggak baca Al-A'la atau Al-Ghasyiyah, itu insya Allah lebih banyak pahalanya membaca surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah misalnya. Pak, ini namanya bid'ah. Rasul apa? Mencontohkan yang sering Rasul baca Al-Ghasyiyah dan Al-A'la surat apa? Ketika sholat Jumat. Kalau diganti dengan tadi keyakinan, itu lebih berpahala, ini beda. Kalau sekedar ya mungkin nggak hafal, atau mungkin karena kesusu mungkin ada perlu dia baca Al-Ikhlas, Al-Kautsar, ya tidak ada masalah. Baik dong. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.